Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok yang akan mendiskusikan pada week ke-10 ini, yaitu dengan materi Ethical Issues in E-commerce, a renew and analyze based on the multiplicity relationship. Di sini kelompok kami yaitu ada Bahayumi Farina dengan NIM belakang 013 dan saya sendiri Mas Anggita dengan NIM belakang 002. Selanjutnya. Oke, sebagai pembukaan, di sini kita akan membahas terkait e-commerce ya, di mana yang kita tahu jual beli dulu itu kita hanya tahu sebatas secara offline atau kita bertemu di satu tempat atau di satu titik gitu ya. Jadi karena sekarang internet semakin berkembang, kemudian segalanya juga semakin mudah, jadi cara perdagangan pun juga mengikuti. Karena kalau tidak mengikuti, kita tidak bisa berkembang dan juga tidak bisa maju begitu. Di mana perdagangan saat ini juga dilakukan secara online atau yang biasanya kita sebut dengan e-commerce atau perdagangan elektronik, di mana cara berbisnis ini menggunakan internet dan juga menjual barang-barang seperti biasanya, seperti ya barang pada umumnya dan juga jasa. Tapi di sini terkait adanya penjualan secara online ini juga memunculkan permasalahan baru atau permasalahan terkait etika seperti keamanan, privacy, dan kepercayaan konsumen. Sehingga nanti di bab setelahnya ini kita akan juga membahas salah satu penelitian di mana penelitian ini yang menginvestigasi sebuah situasi di mana pelanggan memiliki opsi untuk berhubungan dengan toko atau penjual baik secara langsung di toko fisik maupun melalui internet. Jadi perbandingan antara penjualan secara offline ataupun online. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana hubungan antara penjual dan pelanggan dapat berbeda dalam situasi online ataupun offline dan juga mencari tahu masalah etika apa yang mungkin muncul sebagai akibat dari perbedaan dinamika tersebut. Next. Nah, yang kedua ada understanding relation in e-commerce, Uber and the Internet. Jadi di sini ada tipologi dari Martin Buber, yaitu tipologi ITO dan I8, di mana dalam konteks pertimbangan etika dalam e-commerce, tipologi ini berfungsi sebagai alat analisis untuk mengkarakterisasi sifat moral dan berbagai hubungan dalam e-commerce hybrid, di mana Buber berpendapat bahwa hubungan manusia sejati dan dengan karakter ITO and I8 ini terletak pada perbedaan antara hubungan yang sebenarnya dan pengalaman itu sendiri, di mana tipologi ini membentuk dunia relasi, sementara I8 ini termasuk dalam dunia pengalaman. Dan juga salah satu aspek penting dalam pertumbuhan penelitian mengenai e-commerce dan etika adalah fokus khusus, di mana berfokus pada hubungan antara perusahaan dan juga customer itu sendiri. Dan sudah sempat disinggung sebelumnya bahwa dengan adanya perbedaan cara perdagangan ini, secara online ini, terdapat beberapa masalah etika yang mungkin saja muncul gitu. Yang pertama, bisa terkait kepada privasi pelanggan, di mana ini terkait bagaimana informasi pribadi pelanggan itu dikelola, kemudian disimpan dan diakses oleh perusahaan e-commerce. Nah, di sini contoh permasalahannya itu seperti penyalahgunaan data pelanggan, penjualan data pelanggan tanpa izin, atau pelanggaran keamanan data yang mungkin kita sering temui ya. Ada beberapa kasus seperti perbankan yang mungkin data customer-nya ini bocor atau apa. Nah, ini termasuk salah satu masalah etika privasi pelanggan. Kemudian yang kedua ada terkait keamanan transaksi, di mana ini terkait bagaimana transaksi online itu konsumen dalam melakukan transaksi online dapat dilindungi dan dari ancaman keamanan seperti peretasan ataupun pencurian identitas. Kemudian yang ketiga ada terkait ulasan atau kredibilitas, di mana kita sering menjumpai ya kalau di e-commerce itu ada ulasan untuk satu produk atau satu toko gitu ya. Di mana isu atau permasalahan yang mungkin timbul adalah adanya ulasan palsu atau yang dipalsukan untuk meningkatkan reputasi produk atau manipulasi testimoni pelanggan. Nah, biasanya ini ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin tokonya mungkin terlihat bagus, jadi mereka menggunakan ulasan palsu atau ada orang yang memang sengaja memberikan ulasan negatif untuk menjatuhkan suatu toko begitu. Nah, kemudian terkait tipologi ITO and I8 oleh Martin Buber ini, di sini ITO ini sendiri adalah sebuah hubungan yang intim atau langsung dan penuh makna antara dua pihak, di mana dalam hubungan ini setiap individu itu diakui sebagai entitas yang unik dan memiliki nilai intrinsiknya masing-masing.
Kemudian kalau I-IT itu sendiri adalah sebuah hubungan yang bersifat instrumental dan lebih bersifat objektif dan tidak pribadi. Atau ciri-cirinya di sini adalah I-IT, dia ini dilihat sebagai sesuatu yang dapat dimanfaatkan atau diukur secara objektif, di mana hubungan ini dapat melibatkan interaksi fungsional atau transaksional tanpa kedekatan personal. Dan dalam konteks tipologi ini, penting untuk diketahui bahwa manusia ini tidak selalu terlibat dalam satu jenis hubungan secara eksklusif, tapi hubungan ini juga dapat bervariasi tergantung pada situasi dan juga konteksnya. Next. Nah, seperti tadi yang sempat disinggung di awal, bahwa nanti di sini kita akan membahas terkait satu penelitian yang berhubungan dengan e-commerce. Jadi di sini ada sebuah artikel yang menguji hubungan pelanggan dengan masalah etika hibrida pada sektor FMCG, yaitu pada perusahaan H24, di mana perusahaan H24 ini adalah perusahaan online layanan makanan. Ya, dia beroperasi secara online gitu ya. Kemudian di sini akan diinterview beberapa responden, di mana responden ini ada 7 perwakilan dari toko itu, termasuk dari manajernya dan juga ada pendirinya, di mana wawancara ini difokuskan pada penggunaan solusi e-commerce secara umum dan aspek-aspek hubungan pelanggan secara khusus. Dan wawancara ini berlangsung sekitar 1 hingga 2 jam, dan kemudian seperti pada umumnya akan didokumentasi, direkam, di mana untuk kepentingan penelitian nanti, jadi ketika butuh datanya, data itu tersedia dan dapat diakses oleh peneliti-peneliti lain. Kemudian wawancara tersebut ditranskripsikan, dan di mana bagian-bagian wawancara yang memiliki relevansi khusus dengan artikel akan diidentifikasi dan dikodekan serta dihubungkan dengan poin analisis yang akan diteliti. Jadi di sini ada ini ya, tabel terkait interview-interview atau interview responden responden apa saja yang akan ditanyai, terkait karakteristiknya juga. Ada founder of H24 tadi, terus ada pemiliknya, ya, founder atau pemilik, kemudian ada yang bertanggung jawab dalam toko, manajer toko, ataupun karyawan-karyawannya gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah developing hybrid solution for e-commerce. The case of H24. Di sini struktur e-commerce H24 yang dipelajari dalam artikel ini didirikan pada tahun 2007. Pada saat artikel ini ditulis, 14 toko dalam jaringan FMCG ICA di Swedia menggunakan solusi H24 untuk e-commerce. Jadi pada intinya H24 ini sebagai sebuah platform e-commerce begitu yang bekerja sama dengan pedagang lokal sebagai penyedia layanan penjualan yang berbasis internet. Nah, kemudian pedagang lokal ini berfungsi atau dia berperan sebagai pemilik barang, kemudian dia juga pengemas, dan dia juga sebagai pengantar atau kurir yang tetap mendapatkan keuntungan yang utuh dari hasil penjualannya itu sendiri. Kemudian dari sudut pandang organisasi itu sendiri, H24 perusahaan yang memiliki saham terpisah dan tidak diberi mandat untuk bertindak langsung terhadap pelanggan seperti itu, tetapi dia hanya berfungsi sebagai penjual penjual saja atau platform penjual seperti itu. Dalam prakteknya, merek dagang dan sistem untuk e-commerce itu merupakan sebuah solusi teknis untuk menaungi berbagai toko dalam struktur ICA itu sendiri. Nah, kemudian H24 itu sendiri seperti platform e-commerce Tokopedia seperti itu, di mana dia itu hanya menyediakan jasa penjualan yang berbasis internet dan toko lokal tetap memperoleh keuntungan yang utuh seperti itu. Nah, para pelanggan atau customer kemudian membeli barang di internet yang kemudian barang dikemas di toko lokal dan diangkut ke pelanggan, dan yang mengangkut itu atau sebagai kurir adalah pihak toko itu sendiri. Nah, tapi ada kemungkinan juga pelanggan mengambil barangnya ke toko itu sendiri, dan H24 itu sendiri sangat
selektif dalam memilih toko, khususnya dalam segi geografis, di mana dia hanya menerima satu toko saja per area untuk menghindari persaingan secara internal begitu. Nah, uh, pedagang lokal yang mengadopsi konsep H24 ini adalah dapat dianggap sebagai seorang pelopor begitu, dalam arti bahwa mereka mengikuti langkah ini atas inisiatif atau keinginan mereka sendiri, bukan karena perintah pusat dari struktur ICA yang merupakan organisasi induk itu sendiri. Nah, para pedagang lokal ini memiliki kesamaan bahwa mereka ingin memperluas dan mengembangkan bisnis mereka melalui platform e-commerce ini sambil tetap mempertahankan toko fisik toko lokal yang secara fisik itu ada. E-commerce melalui H24 telah menjadi cara untuk mengembangkan bisnis melalui internet, namun pada saat yang sama tetap mempertahankan model bisnis yang utuh dan memanen keuntungan dari e-commerce itu sendiri. Dalam beberapa kasus, staf lokal yang bertanggung jawab untuk mengemas dan mengirim telah dipekerjakan oleh H24, dalam kasus lain oleh toko lokal atau dipekerjakan dari perusahaan eksternal lain untuk bekerja secara khusus dengan pelanggan e-commerce. Kemudian lanjut ke temuan dari studi ini atau artikel ini. Yang pertama, H24 dinilai cocok dan baik untuk para pedagang karena memberikan keuntungan 5-15% total omsetnya. Dalam artian omset penjualan dari toko tersebut naik sejumlah 5-15% dari total omsetnya. Nah, toko-toko ini bergabung dalam platform H24 sekitar pada tahun 2010 sampai 2011, di mana mereka telah berkecimpung di dunia e-commerce selama sekitar 5 tahun dari penulisan studi ini, artikel ini. Nah, kemudian para responden mengklaim bahwa solusi yang diberikan oleh H24 itu dikembangkan dengan baik dan cocok untuk para pedagang. Kemudian e-commerce adalah sebuah cara untuk toko menjangkau ke pelanggan baru dan kemungkinan untuk bisa mengembangkan bisnis lebih luas. Nah, kemudian keuntungan itu sendiri yang merupakan menggunakan e-commerce, dan H24 hadir sebagai solusi atas tren pasar yang lebih menyukai pembelian melalui e-commerce. Menurut para responden, 5-15% dari total omset toko berasal dari e-commerce itu sendiri. Dan membangun e-commerce membutuhkan waktu dan kesuksesan finansial yang tidak datang dengan instan seperti itu. Namun, di antara konsekuensi positif yang ditemukan, misalnya pelanggan internet, maksudnya pelanggan di e-commerce berkontribusi dengan membeli barang yang tadinya hanya ada di pasar lokal, kemudian kini berada di pasar di e-commerce, dan secara e-commerce lebih tinggi dibandingkan pembelian secara langsung. Hal ini disebabkan oleh perilaku pelanggan yang berbeda tergantung apakah mereka pelanggan melakukan perdagangan secara elektronik atau mereka datang langsung ke toko atau pemesanan secara langsung seperti itu. Kemudian pemesanan secara elektronik itu naik berkisar antara 1.000 hingga 1.400 kron, namanya mata uang Swedia SIK, dan menurut para narasumber langsung di toko, sehingga sangat jelas perbedaannya dari 1.000 hingga 1.400 untuk pembelian secara elektronik, dan kemudian peningkatan 1.000 sampai 200, 100 sampai 200 SIK untuk setiap pembelian di toko itu sendiri. Dengan kata lain, pelanggan elektronik itu merencanakan pembelian mereka dan membeli lebih banyak barang ketika barang kebutuhan pokok dan barang makanan dengan kualitas yang lebih tinggi seperti itu. Kemudian pembelian yang sedikit atau pembelian relatif lebih sedikit dilakukan oleh pelanggan secara fisik atau pembelian secara langsung dibandingkan dengan pembelian secara elektronik seperti itu atau dilakukan di e-commerce. Dan kemudian
Akan tetapi di sini dikemukakan bahwa masih terdapat beberapa pelanggan yang kemudian membeli ke toko secara langsung dan jangkauan toko elektronik, kemudian jauh lebih besar dibandingkan untuk dan menarik pelanggan dibandingkan, yang telah melakukan pembelian di toko fisik. Kemudian, dalam e-commerce, toko memiliki tugas untuk pengemasan dan distribusi. Hal ini dilakukan di dalam atau di pihak toko tradisional itu sendiri karena model bisnis menyiratkan bahwa toko adalah pusat keuntungan. Jadi nanti kalau toko yang menyerahkan kepada e-commerce-nya, nanti e-commerce-nya atau pihak tokonya sendiri akan mengeluarkan modal untuk gudang gudang pengemasan itu sendiri. Jadi lebih baik keuntungan itu masuk ke dalam pihak toko karena alokasi dana yang cukup besar untuk persewaan gudang untuk menampung pengemasan atau packing itu sendiri. Dan distribusi barang juga dilakukan dengan akomodasi yang dimiliki oleh toko dan toko memiliki staf khusus yang bertugas pada penjualan secara daring ini, sehingga nanti keuntungan juga kembali ke toko itu sendiri. Dan yang terakhir, uh, dan yang selanjutnya, sorry, biaya pengiriman yang murah kemudian disukai oleh pelanggan. Dalam hal ini, hmm, beberapa pelanggan mempertimbangkan biaya pengiriman karena biaya pengiriman yang tinggi tidak disukai atau tidak diterima oleh pelanggan itu sendiri. Dengan kata lain, e-commerce kemudian melibatkan dua elemen yang harus ditangani sendiri oleh toko seperti yang dijelaskan yang telah dijelaskan tadi bahwa pengemasan dan pengiriman kemudian dilakukan oleh toko dan tidak jarang pelanggan kemudian memilih fasilitas pengiriman dengan mengambil barangnya sendiri di toko dan 2-5% pelanggan menggunakan layanan tersebut. Kemudian yang selanjutnya um, dibutuhkan staf e-commerce yang kuat untuk melakukan pengepakan dan pengiriman. Hal ini tentu saja menjadi signifikan karena uh, sifat intensif staf dari e-commerce uh, yang merupakan dibilang sebuah kelemahan yang disebutkan oleh narasumber karena pekerjaan ini tentu menuntut fisik yang berat bagi para pengepak dan pengirim karena mereka melakukan dua fungsi sekaligus. Nah, di sini dituturkan bahwa pengepakan itu sendiri membutuhkan alat atau semacam gerobak yang besar begitu yang didorong secara langsung oleh stafnya yang menjadi masalah kemudian yang menjadi masalah karena memakan tempat begitu ya di toko fisiknya. Kemudian akses toko kemudian menjadi terbatas bagi pengunjung secara langsung seperti itu. Nah, terkadang pelanggan juga tidak bisa membedakan mana staff untuk e-commerce dan staff untuk toko tradisional itu sendiri. Nah, kemudian toko di sini harus memiliki cara untuk mengatasi masalah ini, misalkan dengan memberikan seragam yang berbeda untuk fungsi staff yang berbeda. Dalam beberapa kasus, toko telah memilih untuk menggabungkan dua peran tersebut karena mungkin salah satu alasannya adalah untuk mempertimbangkan efisiensi biaya yang dikeluarkan untuk penggajian staf itu sendiri dan um, hanya sampai toko fisik atau mengutamakan e-commerce dan bukan sebaliknya karena mereka mempertimbangkan keuntungan yang besar dari sektor ini. Yang selanjutnya adalah pembeli diklasifikasikan menjadi 4 jenis yang 3 diantaranya pembeli pribadi dan satu kategori institusi seperti itu. Dan kemudian uh,
dan juga nah biasanya terdiri dari keluarga yang memiliki penghasilan yang tinggi seperti itu. Dan yang kedua adalah uh, lebih cenderung ke orang tua atau penyandang untuk datang ke toko fisik. Dan gambaran umum yang diuraikan oleh para responden adalah um, anak-anak yang sudah beranjak dewasa kemudian membeli makanan untuk orang tua mereka yang sudah lanjut usia melalui internet. Kemudian toko mengirimkan barangnya ke orang tua mereka seperti itu. Anak-anak mereka, anak-anak tersebut mungkin tinggal jauh dengan orang tuanya, tetapi memiliki kesempatan untuk merawat orang tua mereka dari jarak jauh seperti itu. Dengan demikian, solusi e-commerce memungkinkan untuk tinggal misalnya di pedesaan, untuk toko-toko di pedesaan, tamu musim panas dapat dijangkau melalui internet seperti itu. Dan kemudian yang ketiga adalah kategori yang relatif kecil, tapi masih ada kategori yang relatif kecil tapi masih ada adalah pelanggan dengan beberapa jenis kecacatan dalam bentuk fobia sosial, penyalahgunaan narkoba atau alkohol, atau penyakit mental. Dan yang keempat adalah kategori yang besar, 10 hingga 65% dari kasus-kasus yang ada, tergantung siapa yang kita tanyakan seperti itu. Terdiri dari pelanggan institusional, yaitu perusahaan, kemudian ada taman kanak-kanak, maksudnya institusi sekolah, dan beragam institusi lainnya. Dan pesanan yang biasanya dilakukan oleh institusi biasanya dalam jumlah yang lebih besar dan biasanya relatif lebih stabil, misalnya keranjang buah atau makan siang untuk anak-anak sekolah seperti itu. Nah, dan yang selanjutnya ada penjual dan pembeli kemudian menggunakan email, telepon, dan media sosial lain untuk berkomunikasi agar meningkatkan efisiensi dan kemudahan ketika terjadi masalah seperti kehilangan barang atau juga barang yang datang tidak sesuai. Maka penjual dan pembeli segera melakukan konfirmasi agar barang tersebut dapat dapat ditukar seperti itu. Dan kemudian media sosial lain selain e-commerce itu kemudian menjadi pilihan atau alternatif bagaimana komunikasi mereka dapat berlangsung dengan cepat. Dan kemudian yang terakhir ada H24 menggambarkan dua hal penting dari pelanggan, yakni ada informasi tentang pelanggan dan pertemuan dengan pelanggan seperti itu. Nah, di sini yang pertama, e-commerce menyiratkan peningkatan informasi tentang pelanggan elektronik meskipun pertemuan fisik seringkali terbatas pada hanya kurir dan dalam beberapa kasus melalui telepon atau email, pola konsumsi pelanggan elektronik menjadi dapat diketahui oleh toko itu sendiri. Seperti apa pola konsumsi melalui apa yang dibeli oleh pelanggan, kemudian preferensi pelanggan, apa yang kemudian merek yang dipilih oleh pelanggan, misalnya seperti itu, dan barang apa sih yang lebih disukai pelanggan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada pertemuan secara langsung yang dilakukan oleh pelanggan dan kurir menjadi sebuah peran penting di sini. Nah, di sini toko melalui kurirnya dapat melihat secara langsung bagaimana sih kondisi asli dari pelanggan pelanggan toko itu sendiri, dan kemudian hal tersebut menjadi sebuah bahan pertimbangan bagi toko, misalnya mengirim kembali barang ke pelanggannya atau tidak. Di sisi lain, toko atau kurir harus secara profesional menjalankan tugas mereka mereka yang secara profesional karena mereka sudah dibayar dan mengenyampingkan masalah-masalah pribadi pelanggan seperti itu. Dan kemudian pengemudi yang kemudian mengantarkan barang digambarkan sebagai sesuatu yang sangat positif bagi pelanggan, dan pengantar barang itu sangat penting karena mereka adalah wajah dari toko itu sendiri. Dan dalam beberapa kesempatan, khususnya narasumber narasumber yang berusia lebih tua dan fungsi sosialnya fungsi sosial pengemudi tidak boleh diremehkan. Nah, di sini fungsi pengemudi selain membawa barang, mereka
juga membantu pekerjaan orang tua itu sendiri ketika kurir itu datang seperti membuang kantong sampah, dan pelanggan seperti itu tidak akan pernah dijangkau jika kurir tidak datang langsung ke pelanggan itu sendiri. Untuk beberapa pelanggan sangat penting untuk tetap uh, bagi kurir, maksudnya untuk beberapa pelanggan mereka lebih menyukai kurir uh, me, apa ya menyempatkan waktunya untuk singgah sebentar dan kemudian ngobrol minum kopi seperti itu saat kurirnya mengantarkan barang. Nah, analisis yang dapat kita lakukan dari studi ini adalah berdasarkan kasus ini kita dapat melihat bagaimana sih hubungan e-vendor dan e-pelanggan dapat dipahami dalam konteks organisasi secara hybrid. Dan kemudian hal ini juga memungkinkan untuk mengidentifikasi isu-isu etika tertentu yang kemudian muncul dalam konteks spesifik tersebut. Kemudian hanya sampai batas tertentu hubungan dengan pelanggan yang sudah ada itu berubah. Salah satu masalah yang sering muncul adalah ketika ada kebingungan antara staf yang didedikasikan untuk e-commerce dan staf yang melayani pelanggan di toko fisik. Namun hal ini nampaknya merupakan masalah uh, masalah yang kecil, dan beberapa jenis pelanggan diidentifikasi selain pelanggan institusional juga pelanggan yang mengutamakan kenyamanan orang tua atau orang yang memiliki keterbatasan fisik dengan keterbatasan sosial atau mental. Khususnya pelanggan pribadi dapat diidentifikasi melalui pola konsumsi mereka daripada melakukan pertemuan secara fisik. Kemudian terlepas dari solusi yang berbeda, yaitu secara fisik, online, atau secara hybrid, vendor dapat mengumpulkan dengan cara yang berbeda sejumlah besar informasi tentang pola konsumsi pelanggan dan sebagai konsekuensinya kehidupan pelanggan secara umum. Namun dalam solusi secara hybrid, ketika pengemudi atau kurir itu bertemu dengan pelanggan di rumah mereka, pertemuan tatap muka terjadi, dan informasi yang dikumpulkan terkait satu pelanggan berubah menjadi manusia yang terdiri dari darah dan daging. Nah, dalam situasi ini pertemuan antara vendor dan pelanggan terjadi di ruang yang secara tradisional dianggap sebagai pribadi dan bahkan secara intim seperti itu, yaitu rumahnya sendiri. Dalam istilah Martin Buber, seorang dapat berargumen bahwa karakter relasional dari pertemuan tersebut ditentukan oleh pilihan tentang apa yang harus dilakukan dengan informasi dan realisasi keadaan ke dalam kehidupan pribadi pelanggan, mendorong sikap karakter relasional dari sudut pandang vendor dengan pengemudi sebagai perantara. Kita memiliki pilihan untuk mengembangkan hubungan dan uh, bertindak sesuai dengan kondisi para pelanggan, misalkan bereaksi terhadap pola konsumsi yang tidak sehat atau mengabaikan dan melihat dari kejauhan dengan menyatakan bahwa hal itu hanya sebuah sikap profesional itu sendiri. Nah, selain itu, keberadaan e-commerce ini kemudian memfasilitasi fenomena yang berkaitan dengan karakter sosial, misalkan memungkinkan mereka untuk memungkinkan kondisi seseorang untuk tinggal di pedesaan dan anak-anak mereka membelikan orang tua mereka barang kebutuhan mereka, dan efek ini kemudian merupakan e-commerce. Dan sejalan dengan Harris pada tahun 2003 yang mengumumkan bahwa mereka mengidentifikasikan isu-isu etika pada tingkat yang berbeda, baik pada tingkat transaksional atau isu etika secara langsung, dan tingkat sosial atau isu etika secara tidak langsung. Namun, seperti yang dikatakan atau dijelaskan tadi, bahwa sifat dari hubungan dengan pelanggan memiliki banyak sisi dan melibatkan pilihan relasional yang dijelaskan oleh Nimas sebagai isu utama bagi organisasi secara hybrid.
Dengan kata lain, bagaimana kita memandang tanggung jawab adalah masalah pilihan, bukan masalah yang secara random seperti itu. Namun, apapun itu, karakter relasional dari e-commerce berkembang secara berbeda dibandingkan dengan perkembangan pada toko fisik. Dan e-commerce secara murni, di mana toko tidak ada secara fisik atau setidaknya tidak pernah bertemu dengan pelanggannya. Kemudian di sini ada tabel 12.2 dan dapat disimpulkan bahwa diberikan isu toko fisik atau toko online. Namun di selain karakter relasional dari e-commerce dalam organisasi hybrid juga menciptakan isu-isu baru seperti yang telah disebutkan. Nah, kemudian argumen analitis yang diajukan bagaimanapun berkaitan dengan hubungan yang bervariasi antara berbagai bentuk pertemuan seperti itu. Tidak masuk akal untuk menyatakan bahwa karakter suatu hubungan ditentukan secara ketat berdasarkan organisasi atau bentuk logistik dari pertemuan tersebut. Akan tetapi yang dapat diperdebatkan bahwa sifat dari pertemuan menentukan sikap dan pilihan yang dikondisikan oleh fitur-fitur atau faktor-faktor seperti organisasi, cara teknis, dan lain-lain dari sebuah pertemuan tersebut. Nah, kemudian meskipun pelanggan setia memungkinkan mengunjungi toko fisik dan memiliki hubungan yang panjang, bahkan kedekatan atau persahabatan dengan pemilik toko atau dengan staf masih menjadi anonim atau asing seperti itu yang terjadi di toko fisik. Seperti yang dikatakan oleh penulis, karakter relasional dari toko fisik cenderung bersifat aito atau pelanggan yang loyal dan kemudian mereka saling terhubung atau kenal seperti itu, dan I-it yang pelanggan tidak dikenal dan mereka satu sama lain tidak mengenal. Gitu. Namun di toko online secara murni atau 100% online, elemen relasional tanpa diragukan lagi cukup dijadikan sebagai hubungan I-it atau mereka tidak memiliki hubungan atau hubungannya atau pendekatan secara langsung, terutama karena mereka tidak mengetahui mereka masing-masing dan pengetahuan tentang pelanggan bersifat sepihak, tidak memenuhi persyaratan relasional hubungan AITO, tentu saja. Nah, namun dalam kasus hibrida kami berpendapat, maksudnya dalam kasus secara hybrid kami di studi ini berpendapat bahwa hubungan AITO dan I-it itu mungkin ada karena pengetahuan tentang pelanggan tidak dapat dianonimkan seperti kejadian bagaimana kurir bertemu dengan pelanggan secara langsung seperti itu. Nah, kemudian ada terakhir diskusi penutup. Nah, dalam artikel ini memperluas analisis mengenai isu-isu etika dalam e-commerce dan gagasan yang dikembangkan penulis bahwa e-commerce memunculkan berbagai jenis pengecer atau kurir dan pelanggan itu sendiri. Dan pertemuan ini dapat dianalisis dalam berbagai kerangka filosofi relasional Buber. Artikel ini memperluas pandangan secara substansial tentang antar muka atau pertemuan antara perusahaan dan pelanggan dengan menunjukkan hubungan pelanggan yang berbeda yang harus dihadapi oleh perusahaan e-commerce secara bersamaan. Dengan demikian, artikel ini kemudian memperhitungkan kesulitan yang lebih umum dari e-business yang juga melibatkan masalah organisasi dan logistik yang terkait dengan toko fisik yang seringkali berdampingan. Kemudian kesimpulan keseluruhan yang dapat diambil dari analisis studi ini adalah bahwa etika e-commerce sangat bergantung pada sifat e-commerce itu sendiri. Dalam prakteknya, sifat dan isu-isu etika sangat bergantung pada kondisi secara struktural dari model bisnis perusahaan yang terlibat dalam e-commerce. Seperti yang kita lihat, kombinasi informasi yang sangat pribadi tentang pelanggan dan akses ke arena pribadi pelanggan, seperti datang ke rumah mereka ketika mengirimkan barang, menciptakan tantangan etika yang jauh lebih langsung terhadap ketika organisasi hibrid daripada yang sering diasumsikan dalam banyak literatur tentang etika dan e-commerce. Dan kemudian implikasi dari hal ini adalah bahwa perusahaan yang terlibat dalam varian e-commerce hybrid dalam kasus ini
perusahaan dalam industri FMCG dan bahan makanan menghadapi tantangan etika karena kurangnya anonimitas pelanggan secara elektronik. Tidak seperti yang terkadang ramai diasumsikan pelanggan elektronik kemudian tidak menjadi anonim seperti itu atau tidak kenal satu sama lain. Ketika nama, alamat rumah, dan seluruh pola konsumsi pelanggan digabungkan dengan pertemuan fisik di rumah pelanggan dan orientasi pada relasi tentang bagaimana cara cara bertemu dengan pelanggan bersifat relasional memiliki karakter molar yang fundamental dan harus dianggap sangat relevan dalam evaluasi ketika e-commerce dan dalam situasi hybrid yang telah dijelaskan. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.